Oke, selamat malam untuk yang menonton podcast ini. Mungkin kalau ada untuk podcast ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah kebudayaan dan politik, itu mewawancarai orang tua tentang politik. Ya, ada temanya, cuma sekarang kita membahas tentang politik uang atau klientelisme. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya pertama itu, menurut apa itu politik uang tuh yang kayak gimana kok? Ya, politik uang itu ya berarti misalkan ada pemilihan dari anggota dewan, kemudian anggota dewan membagikan uang-uang ke warganya supaya nanti bisa memilih dia saja. Jadi dia berharap dengan dikasih uang itu dia akan mendapatkan suara untuk di pemilihan supaya dia calon dia itu bisa dicoblos. Nah, kalau uang itu diterima ya seharusnya kalau misalkan diterima ya terima uang saja, tapi kalau pemilih mau memilih ya milih sesuai hati nurani. Tapi kalau misalkan mau terbebas dari politik uang ya jangan diterima, karena pilihan itu juga rahasia dari semua warga. Jadi warga berhak untuk menolak, warga berhak untuk memilih calon sesuai dengan keinginannya. Itu aja. Mungkin untuk yang selanjutnya, Papa itu sering nggak sih melihat politik uang ini dari misalnya masa dulu pertama kali mengikuti pertama kali misalnya di pemilihan umum itu sering melihat nggak sih politik uang? Ya sering, karena saya sudah menjadi 5 kali dan Bapak jadi anggota KPPS. Dan khususnya politik uang ini dipakai untuk pemilihan wakil anggota dewan, entah itu dewan anggota DPRD kota ataupun dewan DPRD, khususnya dewan DPRD kota. Kalau sama DPR RI, tapi untuk DPR RI sama DPD itu jarang, karena yang bersentuhan langsung dengan warga itu kebanyakan untuk tingkat DPRD kota atau kota media itu sering membagikan ke warga, baik dikoordinator oleh aktivis partainya ataupun melalui RT-RT, dan itu sudah jadi hal biasa karena sudah jadi rahasia umum. Jadi tidak ada kwitansi, tidak ada apa, dan yang memilih pun dia mungkin dia hanya menerima uangnya tapi dia punya pelihara, itu bisa juga, atau memang bisa sebelumnya memang sudah dekat dengan anggota dewan itu, dia menerima uangnya dan dia memang sebenarnya akan memilih anggota dewan itu. Nah, hak politik uang ini seharusnya memang tidak harus dihentikan, karena dari tahun ke tahun itu tetap ada. Cuman kadang udah kesepakatan dari anggota dewan itu sendiri, uang yang dibagi itu besarnya berapa itu bisa harus sama, dalam artian biar tidak ada kecemburuan antara calon satu dengan calon lain. Jadi ada yang satu orang bisa menerima dari 3 calon anggota dewan, ada yang satu orang bisa menerima cuma 1 dari anggota dewan tok, itu karena itu jadi pilihannya. Karena itu memang sudah jadi rahasia umum, tapi tidak semuanya, tidak semua anggota dewan akan memberikan uang atau politik uang. Hanya dewan-dewan tertentu yang mempunyai dana besar, dan yang dikasih itu pun sebagai tanda terima kasih, itu pun jadi warga yang dekat dengan dia atau dapilnya dia, jadi nggak sampai keluar dapil yang jauh dari tempat tinggalnya. Kalau menurut Papa itu
efektif ya politik uang itu? Seberapa efektif? Ya kalau untuk saat ini memang semua butuh biaya, jadi setiap kali calon anggota dewan itu pasti dia akan menyiapkan dana untuk dana kampanye, dan dana kampanye itu kecuali lewat poster-poster ataupun MT ataupun lewat pertemuan-pertemuan antar warga, itu biasanya mereka tetap ngasih kayak kompensasi pesangon. Bisa juga dia janjiin, oh nanti kalau saya menang nanti saluran depan warga RT mu akan saya berbagi, bisa juga itu. Jadi tidak semuanya dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk fasilitas atau mungkin wis pokoknya itu memilih aku menang, nanti kamu tak bangun ke gapuro di tempat tinggalmu misalnya itu. Atau bisa juga memperbaiki jalan atau yang lain-lain yang mungkin di masyarakat situ belum ada atau membutuhkan itu. Nah ini Papa mungkin pas zaman dulu apa pernah berpartisipasi di politik uang? Dari zaman dulu sampai sekarang atau mungkin tidak? Dulu waktu jadi RT pernah, tapi tidak memaksa atau tidak mencatat kalau yang tak kasih uang itu harus memilih. Jadi misalkan, oh saya dikasih tugas nih buat wargamu misalkan 20 orang, kita kasih, monggo misalkan mau milih ini, mau enggak ya enggak. Jadi diminta saling pengertian, artinya tidak memaksa. Mau milih monggo, mau enggak ya monggo. Jadi kalau misalkan dia mau pilih ya saya ucapkan terima kasih. Saya kira itu hanya untuk apa yang namanya bentuk perhatian dari anggota dewan kepada pemilihnya, selama tidak terlalu besar uangnya, jadi semacam kayak uang transport aja untuk berangkat ke tempat TPS. Jadi jangan sampai jadi golput, nanti kalau golput suara itu akan hilang atau tidak terpakai. Jadi kayak dikasih uang ini buat berangkat nanti ke TPS gitu aja. Seperti Terus kalau biasanya yang pakai politik uang ini biasanya ada di level apa? Di level DPRD atau yang lain, atau mungkin semua level memakai politik uang? biasanya yang di level DPRD kota, di kota Madya atau tingkat kabupaten. Kalau yang di DPR RI, presiden atau itu jarang ngasih uang ke warga, tapi paling mereka janjiin aja nanti kalau misalkan dia kepilih dia akan bantu berbagi jalan, berbagi saluran kayak gitu yang lebih besar. Jadi kalau yang dibagi ke warga untuk sangu-sangu buat berangkat TPS itu banyak kan yang anggota dewan kota, ya level kabupaten atau kota Madya. Lagi Terus mungkin ini udah lebih dari 5 menit yang terakhir. Menurut Papa ini politik uang ini akan berubah apa akan menjadi lebih banyak yang menggunakan politik uang atau mungkin semakin berkurang seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini? Kalau lihat perkembangannya nanti mungkin akan lebih diperketat dari KPU-nya ya. Kalau dulu itu bisa besar antara 100, 150, kemudian terakhir cuma 50, bahkan Itu sebagian 150 itu orangnya atau per orang. per orang? Dan itu pun kalau dulu ada 1 atau 2 yang masih sangu, sekarang sudah cuma 1 tok, itu pun tidak semua. Bahkan tahun ini Papa malah nggak pernah bagi-bagi uang sama sekali, nggak pernah dapat uang sama sekali. Jadi tinggal pilih apa namanya kandidat yang dianggap mampu. Jadi berkurangnya lebih banyak.
Ya bebannya banyak kalau untuk wilayah-wilayah kota, tapi untuk wilayah-wilayah yang agak tertinggal kayak pedesaan atau daerah itu mungkin masih banyak yang berlaku seperti itu. Tergantung itu warganya berarti. Ya bisa juga tergantung warganya. Kalau untuk kota mungkin masih ada sih enggak pakai politik uang, tapi untuk warga yang pelosok-pelosok mungkin banyak yang pakai politik uang. Ya semoga ini kedepannya nggak ada, jadi diawasi, kan sekarang udah diawasi gitu, setiap tim sukses anggota dewan itu diawasi sama dari pihak KPU sama kepolisian untuk tidak membagi-bagikan uang. Untuk bentuk pengawasannya kayak gimana? Ya setiap kali ada temu kader misalkan dari partai tertentu ketemu dengan kadernya atau warga PKK atau ada apa itu ada yang mengawasi, jadi ikut dalam pertemuan itu menyaksikan untuk dia bisa promosi, bisa kampanye tapi tidak boleh membagi-bagikan uang pada saat kampanye. Oke, mungkin ini saya akhiri karena memang waktunya sudah agak lama mungkin. Nah, semoga saja ini podcast ini bisa membantu penonton untuk memahami politik uang atau klientelisme di level yang secara lokal, secara level yang mungkin lebih ke politik yang kecil, bukan yang sampai luas, dan juga untuk pemenuhan tugas ya mata kuliah ini. Oke, terima kasih dan selamat malam.